Tuan Tanah adalah dewa. Bab 433. Bos Gu, apa yang bisa saya bantu? Qin Ming muncul di kantor Gu Qingyi saat jam pulang kerja hampir berakhir pada hari Kamis, dan berkata sambil tersenyum nakal, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Rasanya sudah beberapa tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Gu Qingyi tetap cantik seperti biasa. Ia mengenakan setelan bisnis biru tua yang dijahit dengan baik di bagian atas tubuhnya, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan anggun. Bagian bawah tubuhnya adalah rok selutut, dan kakinya yang ramping dan panjang dibalut stoking hitam, yang membuatnya tampak seksi dan elegan, bermartabat dan murah hati. Ditambah lagi dengan parasnya yang sangat cantik, dia benar-benar luar biasa cantiknya, begitu memukau sehingga tak ada lelaki yang mampu menolak pesona yang terpancar darinya. Seriuslah, ada hal serius yang ingin kubicarakan denganmu. Gu Qingyi sudah terbiasa dengan tatapan mata Qin Ming yang kasar, jadi dia sengaja memasang wajah tegas dan berkata dengan serius, bersiaplah terlebih dahulu dan temani aku ke KTT pengusaha Tiongkok Timur besok. KTT pengusaha. Mendengar nama ini, Qin Ming berkata dengan nada merendahkan diri, saya hanya seorang manajer departemen yang makan dan minum gratis, bukan seorang pengusaha. KTT kelas atas semacam ini tidak cocok untuk saya hadiri, jadi saya tidak akan pergi. East China Entrepreneurs Summit merupakan pertemuan besar para elit bisnis. Acara ini diadakan setahun sekali di lokasi yang tidak menentu. Mereka yang cukup beruntung untuk hadir adalah para pengusaha terkenal di dunia bisnis, yang asetnya harus memenuhi standar minimum minimal 1 miliar yuan. Kau harus pergi entah kau mau atau tidak. Sebagai pengawalku, kau harus melindungi keselamatanku selama proses berlangsung. Gu Qingyi bertindak seperti seorang presiden yang mendominasi dan berkata tanpa keraguan. Jadi kau ingin aku melindungimu dengan ketat. Itu tidak masalah. Raut wajah Qin Ming langsung berubah dan dia langsung setuju. Itu perlindungan, bukan perlindungan jarak dekat. Jangan main-main di depanku. Gu Qingyi mengoreksi dengan tepat. Dia sangat mengenal Qin Ming. Jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas, Qin Ming mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Semuanya sama saja. Qin Ming tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, di mana acaranya akan diadakan, kapan akan dimulai, apakah kamu ingin aku mengatur seseorang untuk menemanimu selama perjalanan? Acara KTT Pengusaha Tiongkok Timur tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Acara ini akan diadakan di laut dan diselenggarakan oleh kapal pesiar mewah Neptune. Anda harus naik kapal sebelum pukul 7 malam besok. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari 2 malam, yang kebetulan adalah akhir pekan, jadi Anda bisa menganggapnya sebagai liburan saja. Gu Qingyi memperkenalkan. Ternyata itu adalah pelayaran 2 hari di laut. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku pasti sudah menyetujuinya sejak lama. Qin Ming terkekeh. Gu Qingyi melihat niat jahat dalam senyum Qin Ming, dan dia pun perlahan menjawab, aku tidak hanya akan membawamu bersamaku, tetapi juga Lingling. Lingling yang disebutkan Gu Qingyi adalah Huo Nanling. Arti kata-katanya jelas. Dia memperingatkan Qin Ming agar tidak memiliki ide jahat, karena ada Huo Nanling lain yang mengikutinya. Tidak banyak yang tahu bahwa Huo Nanling bukan hanya pengawal Gu Qingyi, tetapi juga bawahan Qin Ming. Qin Ming dapat mengusirnya hanya dengan beberapa patah kata. Bahkan jika Qin Ming meminta Huo Nanling untuk mengkhianati Gu Qingyi, Huo Nanling akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Gu Qingyi pura-pura tidak mendengar dan menyuruhnya pergi, kamu boleh pulang kerja sekarang. Aku masih punya pekerjaan yang belum selesai. Saya perhatikan berat badanmu turun. Jangan bekerja lembur terlalu malam dan pulanglah lebih awal. Qin Ming mengingatkannya dengan lembut dan berjalan keluar sambil tersenyum. Ekspresi perhatian yang tampaknya biasa ini membuat Gu Qingyi merasa hangat di hatinya. Senyum yang indah muncul di wajahnya yang cantik, yang sangat menawan. Manajer Qin, hal baik apa yang terjadi? Kamu cantik. Petik 2. Sudah waktunya pulang kerja. Qin Ming melewati sekretariat presiden dan bertemu Xiaoya yang baru saja keluar dari kantor dan hendak pulang. Seperti kata pepatah, melihat sesuatu mengingatkan kita pada cinta. Melihat gadis-gadis cantik yang keluar dari sekretariat presiden, dia tidak bisa tidak memikirkan Bai Linglong yang berada jauh di Paris. Beberapa waktu lalu, demi melarikan diri dari pernikahan, Bai Linglong berinisiatif mengajukan permohonan untuk pergi ke kantor cabang yang baru didirikan di Paris. Sekarang pertunangan Bai Linglong dengan Yang Jie telah diselesaikan, tidak akan mudah baginya untuk dipindahkan kembali ke kantor pusat. Jika dia tidak tinggal di kantor cabang Paris selama sekitar 1 tahun dan mencapai sesuatu, dia tidak akan memiliki muka untuk kembali. Aku melihat kalian. Kata Qin Ming sambil tersenyum, aku sangat merindukan kalian akhir-akhir ini. Saya pikir Anda sedang memikirkan seseorang. Jangan gunakan kami sebagai kedok. Sejak orang itu dipindahkan dari sekretariat ke Paris, Anda melewati sekretariat tanpa mengatakan apapun untuk datang dan menemui kami. Niat Anda benar-benar jelas bagi semua orang. Canda Xiaoya. Seseorang? Siapa? Qin Ming berpura-pura bodoh. Apakah kamu begitu tidak tahu terima kasih sehingga kamu melupakan Suster Bai begitu cepat? Xiaoya memutar matanya dan berkata dengan nada menghina. Kupikir kau sedang membicarakan Suster Song Luofei. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menghubungi Suster Song? Bagaimana keadaannya akhir-akhir ini? Qin Ming menyela dan mengalihkan topik pembicaraan. Ternyata kamu tidak hanya memikirkan kakak Bai, tetapi juga kakak Song.
Kakak Song sedang bepergian ke seluruh dunia, jadi sebaiknya kamu berhenti memikirkannya dan bersikap lebih pragmatis. Goda Xiaoya. Aku khawatir padamu, tapi mengapa kata-kataku terasa begitu buruk saat keluar dari mulutmu? Aku masih memikirkanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah bersuami. Kalau suamiku tahu, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Xiaoya sudah menjadi seorang ibu, dan dia berbicara tanpa menahan diri. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku akan pulang untuk melihat bayi itu. Aku juga mau naik lift ke bawah, yuk. Qin Ming segera menyusul, dan sekarang giliran dia yang membalas dan menggoda, beda kalau sudah punya anak. Kapan kamu akan punya anak kedua untuk diajak bermain? Ini bukan urusanmu. Kamu seharusnya memikirkan kapan kamu akan memiliki generasi berikutnya. Saya selalu peduli dengan hal ini, tetapi tidak ada yang bekerja sama dengan saya untuk mewujudkannya, jadi saya hanya bisa mengkhawatirkannya. Cek, kamu mengatakan satu hal tapi maksudnya lain. Xiaoya memutar matanya ke arah Qin Ming, jangan kira aku tidak tahu tentang kamu dan Sister Bai. Dia menceritakan semuanya kepadaku, termasuk kalian berdua yang menciptakan generasi berikutnya bersama-sama. Mendengar ini, dahi Qin Ming dipenuhi garis-garis hitam. Bai Linglong dan Xiaoya memang berteman baik. Dia bahkan membicarakan hal-hal seperti itu. Mungkinkah dia ingin meminta nasihat Xiaoya? Xiaoya telah menikah selama beberapa tahun dan sudah menjadi seorang ibu dengan banyak pengalaman. Bukan tidak mungkin bagi Bai Linglong untuk belajar beberapa trik darinya. Memikirkan hal ini, Qin Ming merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Sayang sekali Bai Linglong berada jauh di Paris, kalau tidak, dia harus menemuinya malam ini untuk mendapatkan pengalaman praktis yang baik. Hanya dengan menggabungkan teori dengan praktik, pengetahuan sejati dapat dicapai. Dalam perjalanan pulang, Qin Ming membeli banyak sayuran dan bersiap untuk memasak di rumah sehingga Mu Yunsu dapat mencicipi keterampilan memasaknya. Sudah lama dia tidak memasak, dan hari ini dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia memamerkan keterampilan memasaknya. Kakak, kamu sudah pulang. Mu Yunsu sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Ketika mendengar peluit, dia keluar untuk menyambut suaminya seperti seorang istri cantik yang menunggu suaminya pulang. Hari ini kamu akan dimanjakan. Kakak senior akan memasak untukmu sendiri. Qin Ming keluar dari mobil sambil membawa berbagai sayuran dan berkata sambil tersenyum. Koki, aku akan membantumu. Mu Yunsu menyingsingkan lengan bajunya dan mengikuti Qin Ming ke dapur dengan patuh. Kamu bisa memasak? Qin Ming bertanya dengan santai. Mu Yunsu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Sekte Xuantian memiliki spesialisasi. Ruang makan menyediakan 3 kali makan sehari untuk semua murid di sekte, jadi aku tidak perlu belajar memasak. Seperti kata pepatah, jika ingin menjaga hati seorang pria, pertama-tama jaga perutnya. Jika tidak bisa memasak, lebih baik jangan menikah saja. Goda Qin Ming. Aku tidak akan menikah. Aku ingin tinggal bersama tuanku selama sisa hidupku. Mu Yunsu mengedipkan mata besarnya yang polos dan berkata dengan serius. Kamu punya pikiran seperti itu karena kamu belum bertemu orang yang kamu sukai. Saat kamu bertemu dengannya, kamu tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Kakak senior, bagaimana rasanya menyukai seseorang? Mu Yunsu bertanya dengan malu-malu sambil wajahnya memerah. Ketika kamu benar-benar menyukai seseorang, kamu akan selalu memikirkannya. Ketika kamu melihatnya, kamu akan merasa bahagia dan jantungmu berdebar kencang. Kamu ingin bersama orang itu selamanya. Pada titik ini, Qin Ming melirik Mu Yunsu dan tersenyum ambigu, adik perempuan, kamu tidak memiliki seseorang yang kamu sukai, apakah kamu sedang memikirkan cinta? Tidak, hanya bertanya. Mu Yunsu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, wajah cantiknya semakin memerah karena malu, memancarkan sihir yang memabukkan. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia mengambil sekantong sayuran dan mulai mencucinya di wastafel. Qin Ming mengambil sepasang sarung tangan pencuci piring dan menyerahkannya. Pakai saja. Aku tidak mampu membayarmu jika kulitmu terluka. Keduanya sibuk di dapur seperti pasangan muda yang tinggal di rumah. Mu Yunsu bertanggung jawab untuk memetik dan mencuci sayuran, sementara Qin Ming bertanggung jawab untuk memotong dan memasak. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas dan bersenang-senang. Ding ding dang dang. Keahlian Qin Ming dalam menggunakan pisau jelas tidak berlebihan. Ia cepat dan akurat, serta sayuran yang dipotongnya rapi dan rata. Orang yang tidak mengenalnya pasti akan mengira bahwa ia adalah seorang koki. Tidak butuh waktu lama sebelum semua sayuran dipotong dan siap. Qin Ming mulai memasak dan memamerkan keterampilan memasaknya. Adik perempuan, aku tidak sedang menyombongkan diri. Aku ahli dalam menggoreng, menumis, memasak, makanan Cina dan Barat. Aku punya waktu malam ini, dan aku akan memasak satu untuk kalian. Kakak senior, kamu sangat hebat. Kamu bukan hanya seorang seniman bela diri yang hebat, tetapi kamu juga seorang juru masak yang hebat. Aku sangat mengagumimu. Mu Yunsu membantu di samping, menyaksikan dengan kekaguman di wajahnya, dan diam-diam mempelajari keterampilan memasak. Dahulu kala, ada orang-orang yang pandai dalam urusan sipil dan militer. Aku pandai memasak dan bela diri. Qin Ming berkata dengan bangga sambil memasak, dan aku juga ingin mengingatkanmu, jangan memujaku. Hati-hati jangan sampai penyembahan berubah menjadi cinta. Aku tidak akan bertanggung jawab. Kakak senior,
jangan terlalu sombong. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Wajah Mu Yunsu memerah lagi dan dia berkata dengan genit. Banyak cewek yang menyukaiku, kamu bukan masalah besar. Sambil mengobrol dan tertawa, hidangan pertama pun siap. Qin Ming menaruhnya di atas piring dan menyerahkannya kepada Mu Yunsu. Aku tahu kamu suka makan cuka, tidak, kamu suka makan makanan vegetarian, jadi hidangan peterseli dan bunga lili ini khusus dibuat untukmu. Bagaimana kamu mencicipinya pertama kali? Wah, harum sekali. Mu Yunsu mengendusnya, lalu mengambil sepotong seledri dengan tangannya yang halus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya beberapa kali dan berkata, enak sekali, menyegarkan, dan lezat. Siapa yang begitu buruk dalam memilih waktu yang tepat untuk menelepon dan merusak suasana hatiku untuk memasak? Tepat saat itu, ponsel Qin Ming berdering. Dia menyekat tangannya, mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab, halo, siapa ini? Saudara Qin, ini aku, Su Qiuyang. Adikku telah diculik. Suara cemas Su Qiuyang terdengar dari ujung telepon, saudara Qin, kamu harus membantu menyelamatkan adikku. Xiao Yue diculik. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Su Xiaoyue baru-baru ini tidak beruntung. Dia diculik 2 kali dalam waktu 2 minggu. Frekuensinya bahkan lebih sering daripada menstruasinya. Bab 434. Siapa yang menculik Xiao Yue dan kemana dia dibawa? Tanya Qin Ming. Saya tidak tahu siapa yang menculik adik perempuan saya. Mereka meminta saya untuk sampai di gudang No. 73 di dermaga Donghai dalam waktu setengah jam. Mereka membius adik perempuan saya dan mengatakan bahwa jika saya terlambat, mereka akan memperkosanya. Su Qiuyang berkata dengan cemas dan khawatir, aku masih jauh, kurasa aku tidak akan bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Di mana kamu, saudara Qin? Kamu harus menyelamatkan adikku. Saya tinggal tidak jauh dari dermaga. Saya akan sampai di sana dalam waktu setengah jam. Jangan khawatir, saya akan menyelamatkannya. Adik perempuan, aku akan menyelamatkan seseorang. Kamu bisa makan malam saja. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa itu seperti memadamkan api. Itu mendesak. Setelah menutup telepon, Qin Ming bergegas keluar. Kakak, hati-hati. Melihat Qin Ming begitu cemas, Mu Yunsu bisa menebak bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi, jadi dia berlari keluar dapur, berteriak dan mengingatkannya. Dengan gemuruh mesin, Audi A8 melesat keluar dari villa bagaikan hantu hitam dan segera menghilang di dalam kegelapan malam. Dermaga Donghai adalah gudang yang bobrok dan terbengkalai. Di dinding yang berbintik-bintik, orang dapat melihat samar-samar angka 73 yang tercetak di atasnya. Hanya ada satu lampu yang menyala di gudang kosong itu. Di bawah cahaya itu, Su Xiaoyue diikat ke sebuah pilar. Mulutnya ditutup dengan selotip, wajahnya memerah, napasnya cepat dan berat, dan matanya yang ketakutan dipenuhi dengan semacam hasrat yang tak terkendali. Ada 4 pria mengelilingi Su Xiaoyue, semuanya dengan seringai cabul di wajah mereka dan tatapan mata rakus, bagaikan 4 serigala ganas yang tengah mengepung seekor domba kecil. Kakak Biao, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi bersama. Pokoknya, cepat atau lambat gadis ini akan menjadi mainan kita. Kata salah satu dari mereka dengan tidak sabar. Sialan, aku tidak terburu-buru, jadi kenapa kau harus terburu-buru? Tunggu saja dengan sabar. Aku bilang kau boleh bermain dengannya sesukamu setelah setengah jam, tetapi kau tidak boleh menyentuhnya dalam waktu setengah jam. Apa kau pikir kata-kataku akan tidak didengar? Pria berwajah gemuk itu berteriak. Orang ini adalah Da Biao, bos Blues Bar. Dia juga menatap Su Xiaoyue dengan mata membara. Namun, sebagai kakak tertua dari orang-orang ini, dia memaksakan diri untuk menekan dorongan dalam hatinya. Bagaimanapun, dia akan menjadi orang pertama yang naik dalam waktu setengah jam. Dia sudah menunggu selama 20 menit, jadi dia tidak keberatan menunggu 10 menit lagi. Kak Biao, kau tidak menunggu obat itu bekerja pada gadis ini, kan? Setengah jam sudah cukup. Hanya saat obat itu bekerja, akan lebih menyenangkan untuk bermain dengannya. Tanpa 2 atau 3 pria, mustahil untuk memuaskannya. Wow. Su Xiaoyue terus berjuang keras, tetapi semakin dia berjuang, semakin panas yang dia rasakan. Hasrat aneh muncul dari lubuk hatinya, dan matanya yang awalnya ketakutan berangsur-angsur menjadi kabur. Cekik. Siapa ini? Kau mengemudi dengan sangat cepat, apa kau sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi dan mati? Da Biao dan keempat rekannya takut tertabrak, jadi mereka pun berhamburan dengan tergesa-gesa sambil mengumpat. Qin, kakak Qin. Dalam pandangan Su Xiaoyue yang kabur, dia samar-samar melihat sosok Qin Ming muncul di depannya. Tidak apa-apa, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Qin Ming merobek lakban di mulut Su Xiaoyue dan memutuskan tali yang mengikatnya. Qin, kakak. Su Xiaoyue menangis kegirangan dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming, seolah-olah seorang anak tunawisma akhirnya menemukan kerabatnya. Orang Malaysia sebelah, dari mana kamu berasal, dasar bodoh. Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Lepaskan gadis itu, dan biarkan aku datang. Tidak, lepaskan gadis itu, atau kau tidak akan pernah bisa kembali. Melihat orang-orang di dalam mobil melompat keluar, Da Biao dan 4 orang lainnya mengepung mereka lagi. Bagaimana mereka bisa melepaskannya ketika mereka melihat bebek di mulut mereka terbang menjauh?
Qin Ming memeluk Su Xiayue yang seperti kucing terluka, lalu perlahan berbalik, mengamati area sekitar dengan matanya yang tajam. Qin Ming. Setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, Da Biao langsung tercengang seperti tersambar petir. Adegan ketika Qin Ming membuat keributan di Blues Bar beberapa hari yang lalu masih terbayang jelas di benaknya. Dia begitu takut hingga terkesiap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming lah yang akan datang menyelamatkan Su Xiayue. Kenapa orang jahat ini? 3 orang lainnya juga preman yang mengawasi Blues Bar. Mereka juga mengenal Qin Ming. Mereka semua berhenti dan kesombongan mereka tiba-tiba menghilang, digantikan oleh wajah-wajah penuh keheranan. Angin bertiup, lari. Setelah beberapa saat linglung, Da Biao mengucapkan sesuatu dalam kode, berbalik dan berlari, dan 3 orang lainnya juga mengikutinya. Kau masih ingin melarikan diri tepat di bawah hidungku. Qin Ming mencibir dengan muram, dan tiba-tiba menyusulnya seperti anak panah dari busur, mengayunkan tangan dan kakinya. Lop, tam, aduh. Da Biao dan keempat orang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu, sambil melolong kesakitan, dan sulit bagi mereka untuk bangun selama beberapa saat. Saudara Qin. Tuan Qin, mohon ampuni kami, mohon biarkan kami pergi. Mengapa kamu menculiknya? Qin Ming bertanya dengan wajah muram dan tatapan dingin. Tuan Balesie yang memerintahkan saya melakukan ini. Saya hanya mengikuti perintah. Saya tidak bermaksud menyakiti sehelai rambut pun dari gadis ini. Tuan Qin, mohon maafkan kami kali ini. Saya berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Kata Da Biao dengan gemetar. Kau masih ingin aku mengampunimu? Berhentilah bermimpi. Simpan saja semua yang ingin kau katakan untuk polisi. Qin Ming mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya, dan bersiap untuk menelepon Yang Ningxuan dan menyerahkan keempat bajingan ini ke polisi. Tuan Qin, mohon maafkan kami. Tuan Qin, tolong biarkan kami pergi. Jangan ganggu kami. Biarkan kami pergi saja. Qin Ming mengabaikan permohonan belas kasihan dari Da Biao dan yang lainnya. Sambil menunggu panggilan tersambung, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Bang, bang. Hampir bersamaan, 2 tembakan terdengar dari atas kepala, dan 2 peluru melesat lewat dan tiba dalam sekejap. Pada saat kritis ini, Qin Ming secara naluriah terbang mundur. 2 peluru meluncur melewati sudut matanya. Peluru yang awalnya sangat cepat, tiba-tiba melambat, seperti gerakan lambat. Dia bahkan menangkap riak yang disebabkan oleh benturan di udara. Faktanya, kecepatan peluru itu sendiri tidak berubah, tetapi penglihatan Qin Ming berubah, dan dia dapat dengan jelas menangkap benda yang berlari dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, 2 peluru mengenai tempat Qin Ming berdiri sebelumnya, tetapi Qin Ming mundur ke sisi Su Xiayue dan menghindari peluru dengan aman. Penembak itu terkejut dengan situasi ini. Dia tertegun sejenak, dan sebelum dia bisa melepaskan tembakan kedua, Qin Ming dan Su Xiayue menerkam dan bersembunyi di samping Audi A8. Ini adalah mobil anti peluru khusus. Sekalipun lawannya penembak jitu, tembakan tidak akan bisa menembus bodi mobil, jadi aman untuk sementara. Qin Ming menggunakan kemampuan perspektifnya dan mendongak, hanya untuk melihat lubang besar di atap yang bobrok. 2 orang berlutut di samping lubang itu, memegang senapan runduk laras panjang di tangan mereka. Geng Xinglong ada di sini untuk membunuhku. Mereka telah menyiapkan jebakan lain untuk memikatku. Bibir Qin Ming melengkung membentuk senyum dingin, matanya menunjukkan niat membunuh. Da Biao dan yang lainnya tampaknya tidak menyadari bahwa ada orang bersenjata yang bersembunyi di atap. Mereka begitu takut sehingga mereka menutupi kepala mereka dengan tangan dan merangkak mencari tempat untuk bersembunyi. Kedua pria bersenjata yang bersembunyi di atap mengarahkan senjata mereka dan membidik ke tempat Qin Ming bersembunyi. Karena terhalang oleh bodi Audi A8, para pria bersenjata itu tidak dapat melihat Qin Ming dan tidak menembak dengan gegabah. Mereka menunggu saat Qin Ming menampakkan kepalanya sebelum menembaknya hingga tewas. Swoosh! Qin Ming mengambil sepotong semen dari tanah, tiba-tiba mengangkat lengannya dan melemparkannya keluar. Bang, bang! Kedua pria bersenjata itu melepaskan tembakan hampir bersamaan, menembaki lengan Qin Ming yang terbuka, tetapi Qin Ming begitu cepat sehingga dia mengayunkan tangannya dan menariknya kembali, dan kedua peluru itu meleset lagi. Bang! Pada saat yang sama, semen yang berterbangan mengenai bola lampu, yang pecah dan padam. Seluruh gudang menjadi gelap, hanya cahaya bulan samar yang bersinar melalui lubang di atap. Dasar bodoh, apa kau tidak tahu kalau senapan runduk punya teropong inframerah? Mereka masih bisa membidik di malam hari. Suara menghina dan mengejek dari si penembak terdengar dari atap. Qin Ming, aku sarankan kau menyerah dengan patuh dan keluar dari belakang mobil, kalau tidak kami akan membunuh gadis itu juga. Salah satu pria bersenjata itu berteriak untuk menarik perhatian Qin Ming, sementara pria bersenjata lainnya menyimpan senapan runduknya, melemparkan tali dari pintu masuk gua, dan kemudian meluncur turun di sepanjang tali tersebut. Pria bersenjata itu meluncur turun perlahan, dan ketika kakinya menyentuh tanah, ia dengan cekatan mencabut pistol dari pinggangnya dan bergerak menuju Audi A8 selangkah demi selangkah. Nah, di mana orang-orangnya? Ketika pria bersenjata itu berjalan ke sisi lain Audi A8 yang berjarak 3 meter, dia terkejut melihat Su Xiayue tergeletak di tanah, sementara Qin Ming, yang bersembunyi di balik mobil, telah menghilang. Ada teman-temannya yang mengawasinya dari atas, jadi jika Qin Ming kabur, dia pasti akan ketahuan. Sekarang Qin Ming menghilang,
hanya ada satu kemungkinan, dia bersembunyi di bawah mobil. Keluar. Memikirkan hal ini, pria bersenjata itu tiba-tiba merangkak di tanah dan melihat ke bawah mobil. Keadaan gelap gulita dan dia tidak tahu apakah ada orang yang bersembunyi di sana. Dia buru-buru menyalakan senter taktis, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bersembunyi di bawah mobil. Aneh sekali. Kemana dia pergi? Apakah dia menghilang begitu saja dari muka bumi? Ah! Pada saat ini, teriakan melengking datang dari atap, diikuti oleh sosok yang jatuh dari lubang dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiao Ze. Pria bersenjata yang sedang mencari Qin Ming menyorotkan senter taktisnya dan menemukan bahwa orang yang jatuh dari atap adalah temannya. Ada genangan darah di bawahnya dan dia sudah mati. Ini memberinya firasat buruk. Jelas tidak ada seorang pun di atap kecuali Xiao. Mungkinkah Xiao terpeleset dan jatuh? Bagaimana mungkin? Pria itu mendongak cepat dan melihat sesosok tubuh dalam cahayanya. Dia memfokuskan pandangannya dan samar-samar mengenali bahwa itu adalah Qin Ming. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah Qin Ming telah mengangkat senapan runduknya dan mengarahkan moncong hitamnya ke arahnya. Tidak. Ah! Si penembak berteriak panik. Pada saat yang sama, Qin Ming menarik pelatuknya. Peluru melesat melewatinya dan menembus bahu kanannya. Darah menyembur keluar dan pistol itu jatuh ke tanah. Orang ini tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri, dia melompat keluar dan bersembunyi di belakang Audi A8. Selama dia menangkap Su Xiaoyue sebagai sandera, dia masih punya kesempatan untuk membunuh Qin Ming. Kalau tidak, dia akan mati dengan penyesalan seperti rekan-rekannya. Bersambung.